Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Allahumma ya man maqalidul umur kulliha biyatin wa ila yarjulukum kullu ya fatahi alim ta'alina fatan qariban ya fatahi alim ya fatahi alim ya fatahi alim rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebentar, saya pesan sesuatu. Tadi wala tebu ya. Ai tariqan ila darbihinna dulman. Ai tariqan maksudnya cara ila darbihinna kepada memukul perempuan dulman dengan dolim. Maksudnya janganlah kamu mencari-cari alasan untuk memukul perempuan atau istri kamu secara dolim. Itu maksudnya. Waj'alu ma kana minhunna ka'allam yakun. Waj'alu dan jadikanlah ma kana minhunna yang telah terjadi dari istri-istri kalian ka'allam yakun, seperti halnya tidak ada. Artinya lupakanlah masa lalu. Nah, ya. Kalau misalkan perempuan asalnya asalnya berani sama suami, terus kemudian dia udah mau taubat, maksudnya udah minta maaf, mengakui kesalahannya, maka kamu jangan cari-cari alasan untuk memukul dia, biarin. Jadikan sesuatu yang sudah terjadi itu seperti tidak ada apa-apa. Ya, artinya lupakan masa lalu. Yang kemarin dia nakal, dah biarin, lupain gitu. Gak usah diungkit-ungkit. Ya, paham ya? Kayak gitu. Fa inna ta'iba minadz dzambi kaman la dzambalah, karena sesungguhnya orang yang taubat, fa inna ta'iba maka karena sesungguhnya orang yang taubat minadz dzambi dari dosa, kaman la dzambalahu itu seperti tidak memiliki dosa. Karena orang kalau udah tobat, maka dosa-dosanya diampuni. Jadi dia gak punya kesalahan. Makanya jangan diungkit-ungkit gitu. Makanya preman, misalkan ada orang dulunya bandel banget, ya suka ya preman lah biasanya gitu. Dia tobat, ya udah gak usah diungkit-ungkit masa lalunya. Kalau sekarang dia baik, ya udah berarti dia yang sekarang itu, ya. Meskipun ya tatonya masih banyak kayak gitu ya. Ya karena kita tidak boleh menghakimi masa lalu seseorang. Ya, masa lalu biarlah berlalu gitu. Kita tidak boleh menghakimi masa lalu seseorang gitu, karena kita itu bisa menulis, atau seseorang itu bisa menulis alur cerita mereka atau menulis nasib mereka dengan lembaran yang baru kayak gitu. Seburuk apapun dirimu kemarin, ingat kamu masih punya kertas, ya kan? Ya, kamu masih punya kertas kosong. Ya, jadi lupakan yang telah lewat, lupakan. Kamu masih punya kertas untuk memperbaiki diri. Kertas kosong. Terus ala aitanabahu, ingat gitu maksudnya. Innalakum ala nisaikum haqqan, sesungguhnya bagi kalian
ala nisaitum, atas istri kalian hakon, memiliki hak. Wali nisaikum alaikum haqqo, dan perempuan kalian, istri kalian juga memiliki hak atas kalian. Maksudnya gini, maksudnya suami itu berhak mendapatkan kewajiban dari istri. Sama halnya istri dapat hak yang diterima oleh yang terima dari suami. Jadi suami istri itu sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Nah, apa ini lanjutannya? Fahakukum alaihinna fala yuti'anna firasyakum man takrahun wala ya'danna fi buyutikum liman takrahun. Fala yuti'na firasyakum. Jangan wati maksudnya. Hak atas mereka, kewajibannya jangan kayak gitu ya, maksudnya perempuan jangan ngumpulin, tahu kan maksudnya, berhubungan intim gitu. Perempuan jangan berhubungan intim pada kalian ketika dalam keadaan kamu tidak suka. Artinya maksudnya gini, perempuan itu harus memberikan pelayanan atau servis yang baik. Jangan memberikan sesuatu yang si suami itu tidak suka gitu. Wala ya'danna fi buyutikum liman takrahun. Nah, dan jangan sampai mengizinkan istri, jangan sampai mengizinkan di rumah kalian suami mempersilahkan orang yang dia tidak suka. Coba biar saya sebentar ya. Ini. Hadisnya biar saya coba ini. Cari penjelasannya. Cari penjelasan di kitab lain, sarah dari itu. Sebentar. Falayu apa tadi? Falayu ti'anna firasyakum la yati'anna firasyakum ahadan takrahunahu. Iya, ya seperti itu ya. Jadi janganlah si istri itu asal ngajak temen atau orang masuk rumah suami tanpa sepengetahuan suami, atau suami tidak suka kalau dia itu datang ke rumah kayak gitu maksudnya. Paham ya? Ala wa haqquhunna alaikum,
Ala, ingat, wa haqquhunna, dan haknya istri, alaikum, wajib bagi kalian, antuh sinu ilaihinna, itu berbuat baik kepada istri. Berbuat baik kepada istri atau memperindah atau membagusi pada istri, fi kiswatihinna, di dalam pakaian mereka, wa ta'amihinna, dan makanan mereka. Ya, jadi harus berbuat baik. Berbuat baik apa? Ya, mencukupi sandang pangannya. Ya, mencukupi sandang pangan, kasih baju yang layak, ya sesuai dengan kemampuan. Kalau kamu mampu, ya sesuaiin dengan style istri. Ya, ya kalau istrinya cantik, kasih pakaian baju-baju yang cantik. Ya, yang mahal-mahal. Kalau mampu. Ya, kalau punya duit lebih. Kalau nggak punya, ya seenggaknya pantas sama dia, kayak gitu ya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau kamu ke artis, ya baju-bajunya ikutin kayak artis. Nah, kayak gitu. Tapi ya dengan tetap melihat kemampuan kita. Kalau kita mampu, maksudnya. Jangan pelit, maksudnya. Ya. Kalau kamu punya duit banyak, ya jangan pelit ke istri. Kayak gitu, ya. Gak boleh pelit. Makanannya, kalau dia sudah doyan makan, ya kasih sesuai dengan selera dia. Nah, kayak gitu. Kalau dia sering di restoran, ya sesekali, kalau kamu punya banyak duit, ya sesekali ajak ke restoran, ngopi, ngafe. Ya, iya kayak begitu. Rawah hadzal hadis at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Meriwayatkan hadis ini, rawah hadzal hadis at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Yang meriwayatkan hadis ini Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Aqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul mar'ah ala zauji, haknya perempuan ala zauji, wajib bagi laki-laki atau suami. Ai min haqqiha alaihi, maksudnya dari salah satu haknya perempuan alaihi, atas suami, itu ayat imaha, itu memberikan makan istri, memberi makan istri, ngempanin. Idza taim, ketika makan. Ketika suami memakan, ya istrinya juga kasih makan. Ya, jangan dia makan, suaminya makan, istrinya dibiarin kelaparan. Ya. Nah, iya, kasihanan. Kalau dia kerja, tinggalin duit. Ya, kalau kerja, suaminya makan di tempat kerja, ya istrinya harus makan juga, ditinggalin, ya tinggalin duit, gitu. Jangan sampai dia makan, istrinya tidak makan. Suaminya makan enak, istrinya kalau bisa makan enak, ya sama ya. Jangan istrinya disuruh makan nasi sama garam doang misalkan, nasi sama sambel, dia hanya makan iga bakar. Waduh, tega banget. Jangan kayak gitu ya. Waiksuha idang tasa, waiksu, dan memakai pakaian idang tasa, jika dia memakai pakaian. Artinya kalau suaminya dia beli pakaian baru, ya istri juga dibeliin. Ya, jangan buat dia sendiri. Ya, paham ya? Nah, kayak gitu. Makanya, ya kalau lagi jalan-jalan, ya ingat suami, ingat istrinya. Kayak gitu. Kalau lagi makan enak, oh iya istri saya di rumah makan enak, kan enggak, ya udah. Nah, bungkusin maksudnya. Bungkusin dan seterusnya. Dia beli baju baru, ingat istrinya.
dia beli baju baru buat dia suaminya. Oh, saya ingat istri di rumah, ya udah deh saya beliin baru juga. Sama-sama kemeja. Ya, ya enggak lah. Ya sesuai dengan dia, ya. Bukan baju suami juga disamain. Wala yadribu, dan tidak memukul al-wajah kepada wajah. Indan syusiha, ketika indan syusiha. Maksudnya ketika lagi berantem, bukan berantem, dianya yang ngeyel, khusus yang melawan. Kalau istri ngelawan, nggak mau taat sama suami, padahal suaminya benar, ya jangan dipukul wajah. Ya, kalau mukul yang lain, ya, yang tidak sakit. Ya, di sini yang tebel-tebel lah ya, masih gitu dengan wajah. Wala yukabih, dan tidak menyakiti hatinya dengan ucapan. Tidak berkata kasar, ya, nggak berkata kasar. Jadi jangan sampai dia berkata-kata yang sekiranya kalau dia dengar tuh sakit hati gitu ya. Bitasdidil muwahada maksurah, dengan tasdid, dipakai tasdid. Yukabbih, qabbaha yukabbihu. Ai la yusmiha, maksudnya jangan mendengarkan, memberikan pendengaran kepada istri makruhan, sesuatu yang tidak disukai. Artinya jangan sampai ucapan kamu tuh terdengar sama dia tapi dia nggak suka ucapan itu gitu loh. Ya tersinggung gitu ya, maksudnya, paham ya? Ya harus ngejaga hati ya, jaga hatinya, jangan ya. Contoh misalkan kalau di sini keras ya, qabbahakillah, nah, qabbahakillah, wala yakul, dan tidak boleh ucapkan qabbahakillah, semoga Allah menjelekkan dirimu misalkan, atau jelek sekali kamu. Nah, itu nggak boleh. Kalau lagi marah ya jangan sampai begitu ya. Dasar istri ya, nggak boleh. Wala yahjur, dan jangan didiamkan. Iya, fi riwayatin, dan kata wala yahjurha, jangan mendiamkan dia, illa fil apa nih? Fil madaji inda nusus, kecuali di kamar, di tempat tidur ketika dia lagi nggak marah, lagi ngelawan. Kalau istri lagi ngeyel, nggak mau, lagi nggak taat gitu ya, maka tetap diomongin, tetap ditegur, kecuali ketika di tempat tidur. Kalau tempat tidur udah biarin gitu, nggak usah diajak ngomong. Kalau bisa lah, nggak usah pisah kamar, pisah ranjang. Tapi selain itu ya tetap, kalau ketemu ya tetap ngobrol, maksudnya disapa gitu, maksudnya jangan belum didiemin banget. Tapi kalau tidur sana, jangan di sini tuh. Iya, bisa ranjang, emang sengaja gitu disuruh gitu. Amal hajaru fil kalami, karena sesungguhnya, atau adapun hajar itu tadi mendiam, ya fil kalami, di dalam ucapan, mendiamkan ucapan, nggak mau ngomongin gitu ya. Fa'innahu haramun illa li'udrin, maka sesungguhnya itu haram kecuali karena ada udur. Sesungguhnya itu haram kecuali ada udur. Hajar itu tidak boleh kecuali ada udurnya. Terlalu. Ya, hajar contohnya, ya tadi itu
Kalau contoh misalkan ada orang dia itu punya perilaku yang jelek banget, sifatnya jelek, terus sudah ditegur, maksudnya ditegur tuh supaya dia mikir gitu ya, diberhenti dari kejelekannya, tapi tetap masih begitu, ya udah diemin aja, ya diemin kayak gitu sampai dia sadar. Nah kayak gitu ya, makanya hajar itu sebenarnya orang cerdas, orang yang peka itu lebih mengena didiemin daripada diomelin. Nah, bener kan? Hajar atau diemin itu lebih parah daripada dikata-katain kasar, daripada diomelin. Kalau saya sendiri emang mending ngomong kasar dah, maksudnya saya dikomelin kasar daripada saya didiemin. Ya, iya nggak? Lebih menyakitkan diem tau. Iya lebih menyakitkan didiemin, ya nggak dianggap. Orang kalau didiemin itu kan pasti harusnya dia mikir, kenapa sampai saya didiemin kayak gitu. Yang asalnya yang ngobrol seperti biasa, yang biasanya senyum, dah sekarang kok dia nggak mau senyum ke saya, dia nggak mau negur aja nggak mau. Nah dia kan pasti ngerenung banget tuh kalau dia peka, ya kalau dia sadar, paham ya? Nah kayak gitu. Saya dulu zaman sahabat dulu, kalau ada orang yang nggak mau perang, ya dulu kan perang wajib hukumnya. Hanya ada seruan perang nih, kalau dia mampu wajib harus ikut gitu, wajib. Kalau dia mundur itu nggak mau, dia nggak mau perang, atau misalkan dia udah di barisan terus dia mundur nggak mau ikut perang gitu, maka perintahnya zaman dulu untuk didiamkan. Dah dia dikucilkan di masyarakat, dikucilkan bener-bener, udah nggak usah, kita nggak boleh ngomongin dia, udah biarin dia kayak gitu. Jadi semuanya nggak ada yang mau nyapa dia, nggak ada yang ngomongin dia. Wah itu kan bener-bener luar biasa ya, sakit banget bener-bener. Satu kampung nggak ada yang nganggap kamu, keberadaan kamu, itu kan repot. Ya, zaman sahabat dulu memang begitu perintahnya, memang begitu. Ya perang awal-awal syariatnya memang begitu. Ya bisa dipahami ya, jadi gitu. Jadi hajar itu sesuatu yang memberatkan, sangat berat ya, sesuatu yang diem ya, diem itu lebih sakit daripada ucapan kasar kayak gitu. Ya seorang kekasih, ya seorang kekasih dengan apalagi suami istri ya, apalagi hubungan suami istri itu komunikasi. Kalau salah satunya diem atau enggak respon, itu benar-benar kita ngerasa ya Allah, dia itu sudah gak cinta sama aku, pokoknya pikirannya udah macam-macam lah gitu. Misalkan ini dia diem, ada pasangan dia diem, padahal sebelumnya aktif komunikasi, tiba-tiba dia diem aja gitu, pasti yang satunya tuh mikir, wah saya punya salah apa ya gitu, saya telah berbuat apa, gak enak semualah pokoknya gitu, ngapa-ngapain juga gak enak, ngerasa bersalah, ngerasa kayak gimana ya. Jadi mending dia ngomong, mending dia punya masalah dia ngungkapin terus sambil dengan nada keras nggak apa-apa, sambil ngomel-ngomel nggak apa-apa, daripada diem doang gitu. Kalau Sallallahu Alaihi Wasallam,
Ayyuma rajulin, siapapun laki-laki, tazawwaja, yang menikahi imro'atan, perempuan, ala ma qalla minal mahri, dari sedikit mahar, au kasura, atau banyak mahar, tapi laisa fi nafsihi ay fi qalbihi, tidak ada dalam dirinya, ayu addiya ilaiha haqqaha, untuk memberikan hak-haknya kepada istri. Dalam hatinya dia punya niatan, ada orang nikah terus kemudian dia kasih mahar, maharnya entah sedikit atau banyak, terus dalam hatinya itu tidak ada rasa, dalam hatinya itu dia berkata dalam hatinya, saya setelah nikah nggak mau bertanggung jawab, nggak mau memberikan hak-hak kepada istri misalkan ya. Pokoknya di awal di hatinya itu udah niatnya udah nggak bener lah gitu. Maka khoda'aha, khoda'ah itu maksudnya hakwa, khoda'aha, dia menipu istri, menipu istrinya. Maka famatama, kemudian meninggal, walam ya'addi, dan tidak memberikan ilaiha kepada istri, hakwa, kepada haknya, kemudian dia mati sedangkan dia belum atau tidak pernah memberikan haknya kepada istri, maka laqiyallah yaumal qiyamah wa huwa zanin, maka dia bertemu Allah pada hari kiamat dalam keadaan seperti orang zina. Maksudnya ai asimun, maksudnya adalah dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Al-hadis rawahu at-Tabrani. Iqra al-hadis, maksudnya bacalah hadis. Ini potongan hadis, hadisnya masih panjang. Rawahu at-Tabrani, diriwayatkan oleh Imam at-Tabrani. Ya seperti itu ya. Jadi laki-laki yang dia memang niat untuk tidak tanggung jawab kepada istri dan dia benar-benar tidak mau memberikan haknya kepada istri, kok dia mati, maka nanti di hari kiamat bertemu Allah seperti orang zina. Jadi dia dosanya sangat besar, itu maksudnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minin, sesungguhnya dari sempurnanya orang mukmin, imanan, apanya imannya, siapa yang paling sempurna imannya, yaitu ahsanuhum khuluqan, itu yang paling baik akhlaknya. Yang paling sempurna imannya itu siapa? Itu orang yang paling baik akhlaknya. Dengan cara apa? Bi fi'lil fadhail, dengan melakukan keutamaan-keutamaan. Dengan apa tadi? Melakukan keutamaan, wa tarkir radail, dan meninggalkan kejelekan-kejelekan. Orang kalau mengamalkan atau menjalankan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kejelekan-kejelekan, berarti dia memiliki akhlak yang baik. Wa altafuhum, dan paling halus. Tahu halus ya?
Ay arfaquhum maksudnya yang lemah lembut lah, halus. Wa abarruhum dan paling baiknya. Abarru itu berbuat baik, suka berbuat baik. Bi ahlihi dengan keluarganya. Keluarganya siapa? Min nisaihi, maksudnya dari istrinya, wa auladi anak-anaknya, wa qaribihi dan kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya. Rawahu at-Tirmidzi, meriwayatkan kepada hadis at-Tirmidzi wal Hakim. Dan Al-Hakim an Aisyah dari Sayyidah Aisyah. Orang yang paling sempurna itu gimana? Orang yang paling sempurna imannya adalah tadi orang yang punya akhlak baik dan dia berbuat baik kepada siapa? Orang yang paling lemah lembut, yang paling berbuat baik kepada siapa? Istri, anak-anak dan saudara-saudaranya. Nah kayak gitu ya. Kalau ngomong halus, ya lemah lembut, bercanda, ya nggak suka bentak-bentak, nggak suka nadanya nggak tinggi, dan seterusnya. Entah dari kalam, dari ucapan maupun dari tindakan, itu dia yang paling baik. Terus mana tadi? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum, paling baiknya dari kalian, khairukum itu paling baiknya kalian di ahli kepada keluarganya. Bentar. Saya mau pesan. Terus kamu bisa baca gak? Terus kemudian ay halailihi maksudnya adalah istri-istrinya, wa banihi dan anak-anaknya, wa qaribi dan saudara-saudaranya. Wa ana khairukum li ahli, dan sesungguhnya aku itu sebaik-baiknya kalian li ahli kepada istriku, keluargaku. Rawa meriwayatkan nomor hadis Ibnu Hibban, siapa Imam Ibnu Hibban. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum li nisaihi, paling baiknya kalian itu khairukum sebaik-baiknya kalian li nisaihi kepada istri-istri kalian. Wa ana khairukum, dan sesungguhnya aku khairukum itu paling baik li nisai kepada istri-istriku. Nabi bersabda, jadi yang paling baik itu siapa? Yang paling baik di antara kalian siapa? Yaitu orang yang paling baik atau berbuat baik kepada keluarganya, istri, anak dan saudara-saudaranya. Dan Nabi bilang, aku adalah orang yang paling baik, berbuat baik kepada keluarga dan istri-istriku. Artinya apa? Artinya dalam hal bagaimana caranya kita berperilaku kepada kepada istri, maka lihatlah Nabi, lihatlah sejarah Nabi, bagaimana beliau itu terhadap istri-istrinya itu bagaimana. Nah, memperlakukan istrinya bagaimana, kita lihat. Karena beliau itu tadi bilang paling paling bisa, ya, paling bisa menghargai perempuan, ya, terutama istri dan keluarganya. Nah, kayak
Maka dari itu ya kita harus ngikutin ya, bagaimana Nabi. Ya, Nabi kalau berkata lemah lembut di hadapan istri. Ya. Kalau makan ya semuanya. Makan beliau sering nyuapin. Beliau ini sering nyuapin istrinya. Iya. Kalau makan ya, beliau pada ini. Semuanya 11, tapi yang beliau ditinggal wafat itu ada 9. Beliau wafat menyisakan 9 istri, itu maksudnya. Ya bukan satu-satu begini, enggak gitu. Masa kan lagi kumpul kan dijatah, kan ada giliran. Nah kalau giliran lagi ketemu itu beliau disiapin. Bukan kok ayo kumpul semuanya, suapin satu-satu. Lah kayak ngempanin nampan ya. Kayak kamu punya kucing banyak yang enggak gitu. Ya bukan gitu maksudnya. Ya paham ya. Kayak gitu Nabi nyuapin. Ya seperti itu ya. Duduk di tidur di pangkuan istri. Banyak dah pokoknya ya. Waruya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabara, siapa yang bersabar, ala su'i khuluqi imraatihi, barang siapa yang sabar ala su'i khuluqi imraatihi, atas jeleknya akhlak perempuan, istrinya maksudnya, atas jeleknya akhlak istrinya, maka maka Allah akan memberikannya minal ajri, pahala, mislama atau ayub ala balaihi, seperti Allah memberikan pahala kepada Nabi Ayub atas musibah yang dialami Nabi Ayub. Nanti dijelasin. Bentar ya. Terus ya, jadi gitu ya. Jadi seorang kalau punya istri yang nakal, jelek, susah diatur, suka gerutu, kalau ngomong nggak ngenakin, nah itu kan dia punya akhlak yang kurang baik tuh ya. Nah, maka lakinya harus sabar. Ya, lakinya harus sabar. Ya, sambil doain, sambil dijampe-jampe, sambil disuwuk. Apanya tuh? Ya adalah. Itu kan doanya kayak gitu, ya kan dipegang itu, terus pegang ubun-ubunnya. Iya nggak pas lagi marah ya, pas lagi apa gitu tidur, pegang ubun-ubunnya, enggak, ya enggak lah. Jadi Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairal ma jabaltaha alaih, a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Kan sama tuh salah, itu kan salah satu doa supaya ya tadi itu, supaya dia itu jadi baik akhlaknya, nggak sulit untuk dikontrol, gampang kontrol gitu, misal gampang mengendalikan. Ya sekali ya, pokoknya sering-sering aja dibaca. Terus fallahu ibtalahu bi arba'ati umurin. Fallahu, kasusnya Allah, ibtalahu itu menguji siapa? Nabi Ayub
biar berarti umurin dengan 4 perkara. Masya Allah, ini panjang banget, ini nggak selesai dan mau jam 5 soalnya. Yang pertama, faqdi malihi, hilang harta, habis hartanya. Nabi Ayub diuji dengan hartanya habis. Wa waladi, dan anaknya meninggal. Wa tamziki jasadihi, dan badannya rusak, ya sakit gitulah ya, badannya sakit. Wa hajri jami'in nas lahu illa zaujatahu, dan ditinggalkan manusia, dikucilkan begitu orang-orang kecuali istrinya. Fa'inau, sungguhnya Nabi siapa Ayub kana lahu min asnafil mal, punya berbagai macam harta. Ibil, onta punya, bakor punya, sapi punya, wagonamun, wafialah teman nggak tahu dah, fialah gajah atau apa, wahumurun, dan kuda-kuda yang bagus-bagus. Wa kana lahu khamsumi'ati faddanin yatba'uha khamsumi'ati abdin. Apa itu faddan atau dah? Punya 500, enggak tahu dah ini apa. Yang diikuti itu 500 budak. Oh, banyak banget ya. Kaya juga beliau, kaya banget. Likulli abdin imra'atun wa waladun wa malun. Setiap hamba memiliki istri, memiliki perempuan, memiliki anak, memiliki harta. Wakana mau salah satu nafarin qad amanu bih. Beliau memiliki 3 golongan, 3 kaum yang iman kepada beliau, 3 suku lah gitu, yang iman kepada beliau. Wakanu kuhulan, mereka ya usianya sekitar 40 tahunan, 40 sampai 60. 40 sampai 60 ya. Dan bahkan iblis layah jibu arsy'in minas samawat. Loh, kayak gitu ya. Dulu itu iblis kalau doa itu dikabulkan, bisa gitu ya. Nah, kan gitu, layah jibu arsy'in minas samawat. Jadi dia itu tidak terhalangi dari langit. Setan itu enggak ada penghalang dari langit. Gitu ya. Faqifu fihinna haitsu ma'arada. Maka dia bisa di mana saja semaunya si setan tadi itu. Bisa di langit, bisa ke langit kemana saja, bisa naik ke langit kemana saja, kapanpun dia pengen. Pas lagi di langit, fasami asolatal malaikah al ayyub. Terus kemudian di langit dia dengar lihat malaikat lagi bersolawat kepada Nabi Ayub. Fahasadahu, maka iri, si setannya iri. Ilahi, terus waqala kepada setan. Dia kan iri ya, iri sama Nabi Ayub tadi itu. Akhirnya si setan bilang, Ilahi ya Allah, nadartu fi abdika Ayub, aku melihat hambamu yang bernama Ayub. Fawajadtuhu syakiran hamidan. Maka aku melihat dia itu orang yang bersyukur. Dia kamu kasih banyak nikmat terus dia bersyukur. Itu sampai diri dia. Allah walau taraitahu la rajar syukrika wa taatika. Ya Allah, andaikan engkau menguji dia Nabi Ayub, pasti dia enggak
syukur lagi, dia udah nggak taat lagi sama kamu. Gitu, maksudnya ya Allah dihasut sama setan. Ya ini bukan berarti Allah nggak tahu bagaimana, enggak. Ya, jadi jangan anggap berarti oh Allah kemakan omongan iblis, enggak gitu. Ya emang Allah sudah tahu. Jangan dianggap kalau wah setan ngomong kayak gitu didengar Allah, dengerin apa kata setan. Allah kehasut nggak tahu, enggak. Allah tetap paham, tahu. Ya kurang lebih seperti itu. Nanti kita lanjut kisahnya. Kita kan udah jam 5. Jadi bisa Allah dulu ya. Besok nih kisah Nabi Ayub ya. Oke. Ini to be continued. Nanti kita lanjutkan besok insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi khususan. Sallallahu alaihi wa sallam min jannatin wa misrari wa alaihim barakati fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ya kenal dia Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.